Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini adalah part 3 Arjuna via Lawang, dan kita sekarang ada di pos 3 Mahapena. Karena hari ini hari Minggu, harapan kami adalah sepi, ternyata tidak. Jadi di pos 3 Mahapena ini kan sempit tempatnya. Area campnya ini ternyata hanya bisa 1, 2, 3 tenda yang besar, tenda yang di atas 3 ukurannya sampai 4. Sedangkan kami sendiri nyempil di sini, bisa dilihat kondisinya. Terpaksa harus menghadap ke jurang ya. Cuma nanti besok pagi tenda yang besar ini udah dibongkar, mau turun. Akhirnya hari kedua, malam kedua kita bisa lebih leluasa lagi. Ini tenda Om Nanang, Om Su sama Dikda ngungsi jadi satu di situ. Terus ini tenda rombongan sebelah. Udah sisanya di sini nggak bisa dipakai karena apa ini namanya? Miring. Jadi pastikan teman-teman kalau lewat Lawang mending camp di pos 2 atau pos 4 sekalian kalau pas hari rame. Karena pos 3 lek payu itu susah. Nah, sedangkan ini cuacanya yang bisa kami syukuri adalah cerah banget. Jadi kalau di kamera nggak nyampe, HP-nya terlalu jelek. Ini bintangnya mungkin ada ribuan. Keren banget ini. Sepanjang mata memandang bintang toh belum lagi pemandangan kota Malang di depan sana. Sayang HP-nya nggak bisa ya. Memang mata itu ciptaan Tuhan yang canggih banget. Oke, kita akhiri malam ini. Kita lanjut ke besok pagi, hari Senin. Jam 5:30 pagi. View-nya dari pos Mahapena ya. Kita bisa lihat Gunung Raung. Terus depan ini yang keluar asap, Gunung Bromo. Kemudian Mahameru. Bawahnya Lautan Nawan. Bahkan mungkin Argopuro kelihatan ini, tapi kecil banget. Belakang sana. Nah, ini situasi posnya kecil banget ternyata. Ini kita udah mepet sama semak-semak. Ini udah jurang depan sana. View-nya sebelah selatan ya. Nah, ini ada sisa space tapi nggak bisa dipakai karena gundukan turun. Belakangnya tenda Om Nanang ini batu-batu, jadi nggak bisa ada tenda lagi udah. Nah, bisa lagi ada satu tenda di atas itu, jalan 2 menit lah ke atas, tapi cuma satu tenda isi 4 orang. Oke, kita sarapan dulu, habis itu summit dari pos 3, yang mana ini mungkin hanya separuh jalan ya, masih ada 5 jam lagi naik ke atas kalau menurut keterangan peta. Nah, ini view pos 3 kalau dari atas batu ya. Ini batu yang paling tinggi di pos 3. Saya yang udah kena vandalisme. Modelnya kayak gini. Nah, di depan tenda saya ke sana itu bisa buat tempat BAB, tapi nggak ada view-nya. Kalau mau ngising with view, ini bisa ke sana. Guys, bisa berusuk-berusuk di situ menikmati view-nya Semeru dan kawan-kawan. Oh ya,
Ini pertanyaan juga. Yang ini Argopuro apa Raung ya? Yang sebelah kiri itu. Apa kebalik tadi saya ngomong, Argopuro yang duluan, Raung yang belakang? Soalnya belum pernah ke sana jadi nggak ngerti. Lautan awan udah ada. Lah pucuk lincing itu ada di situ. Jadi itu yang puncak kelimanya ya. Kita tadi udah lewati, tapi tadi malam di part 2 kita nggak nemu pertigaannya yang lewat lincing mana. Kayaknya ya di situ, daerah situ. Oke, kita nepak no jam sambil nunggu antrian makan. Habis ini berangkat. Kalau katanya teman-teman yang habis summit kemarin, jalannya sih lebih enak daripada dari bawah ke sini. Jadi kalau prediksi saya ini jalannya hampir sama kayak dari Makutoromo ke puncak yang lewat Purwosari itu atau Tambak Watu. Ternyata kalau melaksanakan ritual ngising with view di sana, anginnya itu menuju ke pos Mahapena ya. Ini kebetulan Om Su lagi menikmati pemandangan sambil jongkok. Aromanya itu menggelegar sampai ke sini. Nah, ini tim Jalan Ngoyo berangkat duluan. Saya sama Adri nanti tim Jalan Santai. Ngepak no waktu soalnya biar bisa dihitung. Jam 6.50 kita start dari pos 3 Mahapena. Kita naik ke atas. Oke. Ini medannya naik dikit ya di atas ini sampai ketemu tenda yang di atas itu. Oh ya, informasi di Mahapena ini ada tikusnya. Jadi kalau meninggalkan tenda pastikan logistik aman karena tikusnya berkeliaran. Nah, ini spot satu tenda sebelah kiri ini. Monggo Mas. Miring yang di atas. Oke, kita naik terus sampai ke atas ini. Naiknya masih nanjak-nanjak manja. Dari atas pos 3 ini bisa kita lihat Pegunungan Putri Tidur ya. Itu Panderman Butak Kawi kelihatan walaupun masih ketutupan Punggungan Arjuno. Ini medannya masih sabana dengan dihiasi pohon cemara dikit-dikit. 5 menit dari pos 3 ini ada area camp lagi untuk satu orang, tapi harus membabati dulu ya di bawahnya pohon cemara ini sebelah kiri. Ini lebih datar daripada teman-teman kita yang satu tenda tadi. Nah, di sini puncak Agalagile sudah mulai terlihat di balik pepohonan itu. Nah, itu dia. 10 menit pertama ini medannya masih sabana. Nanjaknya nggak sampai 45 derajat, masih nanjak-nanjak manja. 25 menit kita jalan dari pos 3. Sekarang jalannya lewandai banget, nggak ada nanjaknya. Kayak gini ya. Nih sepertinya kita diajak untuk mengelilingi punggungan yang ada di depan sana. Ini kita pakai speed kelewas-kelewas ya.
Jadi waktu Anda mungkin lebih cepat dari kita, dari kami maksudnya. 30 menit kita jalan. Ini ada tempat lagi. Ini salah satu tenda isi 2 orang bisa. Terus itu tim Jalan Ngoyo kelihatan di depan tuh, susul sama yang santai-santai klewas-klewes. Memang gitu kalau ngoyo bakalan banyak istirahatnya. Sedangkan kalau yang santai kan jalannya kelunuk tapi nggak berhenti-berhenti. Wah, baik sekali, kita ditungguin. Belum lihat percabangan ya? Tuh ngambil air. Ada loh. Ada tapi di ini tandonan batu-batu itu. Oh iya, yang mau kopas itu ya. Pas itu ya. Oh. Pada cuman nenteng View dari tempat ini. akuan. Halo YouTube. Itu bener. Promo. Promo ke YouTube. Iya. Saking sampai numpak Fit Mas. Hah? Mau ke Bromo. Nah, setelah kita selesai di puncak Punggungan ini, sepertinya kita udah masuk wilayah Alas Lali Jiwo ya. Karena kalau lihat medannya hampir sama kayak yang dari Tretes tuh. Maksudnya landscape-nya ya, bukan jalan pendakiannya. Dah cemara-cemara kayak gini. Apalagi ada air 1 jam lebih 5 menit. Di sebelah kiri ini ada tempat camp lagi, muat 2 tenda kapasitas 4 orang. Nah, kalau ini trap tent baru bisa nih di sini. Dari tadi trap tent cuma bisa di pos 2 sama pos 3. Pos 3 belum payu sih, bisa trap tent. Tapi kalau udah payu kayak kemarin, kita nggak ada yang buka trap tent kemarin. Untungnya bawa dom juga. Jadi bisa keruntelan semua di situ. Jam 8 pagi, view-nya masih cerah banget ya, cuman ini udah mulai ngumpul awannya. Udah mulai mengarah ke sini. Jadi kayaknya mungkin nanti kita di atas tuh kabut. Ini aja tuh udah mulai gerak nutupin view awannya. Tapi sampai sebelum pos 4 ini view-nya udah ciamik sih. Jadi kalau summit ya tinggal nyari puncaknya tok, view-nya wis dapat dari perjalanan ini. Masuk di kawasan Lali Jiwo ini jalannya landai banget. Ini Om Su sama saya sama-sama pakai baju merah. Jumlah tim ganjil juga. Kita berlima sekarang. Ini jalannya landai. Nah, ini nuansanya mirip-mirip dari Paseban Agung atau Mayapada Gunung Butak ke puncak Gunung Butak. Lah di depan ini bisa buat camp juga nih di area landai ini. Sebelah kiri satu tenda isi 2. Di jalur ini satu tenda kapasitas 4. Pohonnya bolong bekas kebakaran. Di sini sejuk sekali ya. Kayaknya enak juga nih kalau buat camping pakai hemok. Lumayan banyak batu buat sendenan. Ya, ini mirip banget sama
dari situs Paseban Agung atau Mayapada ke Puncak Butak. Cuman kemiringannya lebih manusiawi ini. Ternyata di sepanjang jalan landai Cemara-Cemara ini banyak banget lokasi camp juga. Ini seperti kelihatan bekas ada yang bikin api unggun ya. Cuman di sini nggak rata. Tempat ngecampnya orang Putus Asa itu tadi. Nah, setelah tempat camp yang terakhir ini, jalan di depan mulai nanjak manja lagi. Setelah kita selesai dengan tanjakan tadi, sekarang medannya sudah mulai melandai. Kemudian ini banyak pohon tumbang di atas, artinya di beberapa waktu tempat ini anginnya cukup kencang. Kita udah nyampe di puncak punggungannya ya. Oh iya, di sini lumayan kencang anginnya. Setelah kita merobos melewati pohon ini, puncak Ogalagil udah kelihatan ya. Di Lali Jiwo yang versi Lawang ini banyak landainya ya. Beda banget sama Lali Jiwo yang lewat Tretes, banyak tanjakannya. Nah, dengan deket mulai hang ini otakku. 2 jam pas saya jalan nyantai. Ini kita nyampe di pos 4. Artinya kita lebih cepat setengah jam dibandingkan estimasi di peta. Semangat. Yo. Lah, ini lebih proper buat camp ini. Sak hemok-hemoke. Ngombes. Ngombesik bes. Mungkin kalau 2,5 jam tuh kalau pakai beban ya. Oke, kita istirahat dulu di sini bentar. Habis itu lanjut lagi ke Puncak Ogalagil. Dari Ngombes ini Puncak Ogalagil langsung terlihat. Habis ini Cemoro Sewu, terus Pelawangan atau Pelawangan dulu baru Cemoro Sewu. Cemoro Sewu sih ya. Berarti kita masuk hutan Cemara. Terus Pelawangan ketemu sama jalur Tambak Watu, baru ke puncak. Jadi ini nanti sana terus belok kiri. Jadi kita lewat yang datar. Mungkin itu situs Gentong Growah kali ya, yang sebelah kiri sendiri itu. Kayaknya sih. Aman, Pak? Alhamdulillah. View dari pos 4 Ngombes. Kita sudah bisa lihat Edelweiss ya, ada di belakang pos itu. Sebelah sana itu udah ada Edelweiss, sama kayak yang di Gunung Lawu. Kalau kita melihat ke belakang ada Digda. Baliknya itu ada Semeru. Sisanya sudah mulai ketutup kabut, barusan kabutnya naik ini jam 9 pagi. Wah, itu barusan aja ngomong kabutnya naik. Sekarang Puncak Ogalagil udah hampir ketutup kabut dari sini. Ya, semoga kalau dari atas kabut ini justru jadi lautan awan, nggak tembok. Jam 9 pas kita dari pos 4 Ngombes lanjut perjalanan lagi menuju ke Puncak Ogalagil. Ini medannya landai ya, landai pol malah.
Sebelah kiri sana udah ada Edelweiss. Tinggian berapa tadi? 2000? 2600. Bisa tahu. 2 menit dari pos 4. Clear banget. Kita langsung masuk ke Cemoro Sewu habis ini. Kayaknya di Cemoro Sewu jalannya udah mulai nanjak nih. Cemoro ono Sewu. 10 menit dari pos 4. Sekarang kita di area terbuka ya. Mataharinya nyentrong lagi. Dan kita kembali ke sisi tenggaranya Gunung Harjuno. Ini kanan kiri tanaman pakis. Sepertinya alas lali jiwo udah berakhir. Nah, tanjakannya sih naik-naik manja. Jauh luar larang. Panas banget di sini, matahari nyentrong depan muka pas. Di sebelah antara tempat kita sama Gunung Arjuna itu kayak taman Edelweiss ya. Udah buahnya Edelweissnya. Habis ini kita masuk ke tanaman itu. Baru kita ngikuti jalur naik lagi. Sebelah kiri sebenarnya kalau nggak kabut kita bisa lihat pegunungan Putri Tidur, tapi udah ketutup kabut. Sebelum saya ngeluarin HP itu kelihatan, tapi pas saya ngeluarin HP ini udah ketutup. Cepet banget ya berubahnya. 20 menit dari pos 4 kita lewat jalur merasak sama ada pohon tumbang ini. Kemudian masuk ke hutan, apa ini pohonnya kemarin nggak inget, sekarang lupa. Sekarang kita masuk ke hutan. Ada tandanya ya ini. Jalannya sih masih landai. Matahari alhamdulillah udah mulai tertutup. Jadi tidak terlalu panas. Kita sekarang mengarah ke utara. Hutannya rapat banget. Kalau mau makan, ada burung itu, burung apa itu? Perkutut. Udah warna hijau gede. Perkutut. Wus. Endi? Pak perkutut itu. Gas. Ini kayaknya namanya hutan Gombes kali ya, sesuai sama nama pos 4. Jadi sebelum masuk ke Cemoro Sewu, rapet banget. Lumayan juga ada nyamuknya ini, karena nggak ada angin. Setengah jam pas kita, mau megang ini kok malah duri. Hati-hati kalau pegang. Setengah jam pas kita keluar dari hutan Gombes. Maksudnya dari pos 4 ya. Kita sekarang udah masuk ke cemara-cemara yang buahnya ini. Langsung jalannya berubah nanjak. Jadi kayaknya ini udah Cemoro Sewu. Berubah drastis. Tadi sepanjang di Gombes jalannya landai terus. Tapi ini nanjaknya masih nanjak manja sih. Di Cemoro Sewu ini jalannya variasi ya. Ada yang nanjak manja, kadang 45 derajat. Cuman jerawat-jerawatnya masih sama kayak di hutan Gombes tadi. Masih semi-semi merasa. Naik terus ya
kayak gini kondisinya Cemoro Sewu. Kanan kirinya nih pakis-pakis sama semak-semak. Satu jam kita jalan dari pos 4. Sekarang medannya udah sama kayak di Alas Lali Jiwo tadi ya. Udah nggak merasa-merasa. Kemiringannya juga bersahabat. Jadi kita ada di Punggungan. Ini ada area camp lagi. Bisa buat satu tenda isi 2 orang. Ya masih sekitaran 1 jam lah dari pos 4 ya. Waktu jalan klewas-klewes. Di atas sana ada papan petunjuk arah warna biru itu. Ternyata bukan papan petunjuk arah ya, tapi ini papan titik. Namanya Cemoro Sewu. Jadi di Cemoro Sewu ini ya ada lokasi camp satu tenda 2 orang tadi yang di bawah itu tadi. Nah, setelah tanda Cemoro Sewu ini naiknya udah mendekati 45 derajat. Ini kalau ke atas, ini kalau lurus. Lumayan. Ini adalah bijinya cemara ya. Beda sama bijinya pinus. Kalau bijinya pinus tuh dia tiap ruas tuh mekrok-mekrok. Kalau bijinya cemara ini kecil banget. Segini. Jadi nggak bingung lagi kalau mau membedakan pinus dengan cemara, tinggal lihat aja bijinya. Sampai sejauh ini kayaknya di area Cemoro Sewu ini adalah area yang terberat ya. Kecuali Anda lewat Linjing, mungkin Linjing terberat. Kemudian terberat keduanya Cemoro Sewu ini. Jadi di sini tanjakannya memang variatif, tapi nggak ada yang lebih dari 45 derajat. Cuman di beberapa spot tanjakannya kayak gini, sedengkul gini. Ntar lagi nyampe Pelawangan. 2 jam pas kita dari pos 4 ya. Kita masuk ke pos 5 Pelawangan. Tuh biru-biru ada tulisannya pos 5 Pelawangan. Artinya tanjakan Cemoro Sewu 1 jam sendiri. Mirip sama durasi tanjakan Penggi. Cuman kayaknya tanjakan Penggi lebih enak ya. Penggi Singolangu. Karena tanjakan Penggi kan tangga-tangga, sedangkan kalau ini abstrak dan kelihatan panjang, nggak ada habisnya gitu. Jadi mungkin mental akan lebih kena di sini. Kalau beratnya ya beratan Penggi. Nah, cuman ini sudut termiringnya adalah justru di pos 5 ini. Ini kalau lurus 60 derajat ke atas. Tapi cuman di sini sisanya rata-rata 45 derajatan. Yang tadi di Cemoro Sewu. Nunggu yang lain dulu lah di sini. Nah, di pos Pelawangan ini kita bisa menemukan yang mirip kayak Edelweiss ini. Tapi juga ada Edelweiss yang asli. Mungkin sama-sama Edelweiss-nya kali ya, cuman beda spesies. Untuk view-nya sendiri di sini masih kayak di Cemoro Sewu ya, ketutupan cemara semua. Belakang lautan awan. Kemiringannya ya, ini kalau lurus ini 60 derajat ke bawah. Nah, ini teman-teman belum nyampe tim yang jalan ngoyo. Karena kalau ngoyo itu ngebut berhenti istirahat, ngebut berhenti istirahat. Sedangkan saya sama Dikda ini ikut-ikutan tim jalan klewas-klewas, cuman nggak berhenti-berhenti. Tapi kita tunggu dulu di pos 5. Follow Instagramku. Loh, ngomong jangan lupa follow Instagram apa? Ahmad 3B, mantap.
Ahmad Dwi Digda P. Nah, ini dapat contoh spesimen kedua yang tadi saya bilang mirip ya. Ini kalau kayak yang ini di Penanggungan pun ada di bawah Gunung 2000. Tapi kalau yang ini di atas 2000 udah baru ada. Ini bedanya. Yang satunya ramping keputih-putihan, yang satunya agak gendut hijau royo-royo. Kalau Edelweiss yang di Lawu yang ini. Apakah ini juga namanya Edelweiss? Kasih roti ya. Jangan Pak, dimarahin orang banyak Pak. Kenapa? Kan nggak boleh ngasih makan hewan liar. Sama diusir, disoting diusir. Jalak Arjuna hilang. Oke, ini kita berangkat dari pos 5 Pelawangan. Ini jalannya masih nanjak pol, itu Digda sama Umsu sudah sampai pertigaan ya. Ini mungkin sekitar 60 derajatan ini naiknya di terakhir ini. Jadi di Pelawangan tuh ini yang sudutnya paling berat. Oke guys, kita hitung berapa menit dari Pelawangan ke puncak. Nggak sampai 1 menit ya, kita udah nemu jalur dari Purwosari ini ke kanan ke Tambak Watu Purwosari, puncaknya ke kiri. Jadi kita nggak dilewatkan naik puncak situ, tapi melipir punggungan gunung sampai ketemu sebelah selatannya puncak Ogalagil. Ini tandanya kalau ke Lawang turun ke bawah masuk Edelweiss dan Cemara-Cemara itu. Tuh Om Nanang itu di pos 5, deket banget. Setelah pertigaan ini jalannya naik-naik manja ya. Itu kita bisa lihat Digda sama Omsu. 10 menit di depan kita tadi berangkatnya startnya. Nggak tahu nanti kesusul apa enggak. View hutan Cemoro Sewu ya. Kalau dari atas pertigaan sini. Ternyata miringnya. Ini bonusnya cuma sebentar doang tadi. Sekarang 45 derajat ke atas. Ini dulu pernah saya sebut sebagai tanjakan Bukit Penyesalan atau tanjakan penyesalan. Karena apa? Kalau udah nggak kuat di sini, mau turun jauh, mau lanjut udah nggak ada tenaga. Wah, menyesal ke sini gitu ceritanya. Oh, tapi kita kuat. Mode jalan kelewas-kelewes. Ntar lagi langsung kesusul. Di tanjakan yang jalannya dari akar-akar ini, sebelah kanan ini lumayan menarik perhatian saya ya. Kita explore dulu. Kurang lebih jaraknya 5 menit dari pertigaan. Nah, sini sahabat tempat camp. Oh, ada burung jalaknya tuh. Lumayan ini buat 2 tenda ukuran 2 orang. Baliknya batu. Sayang batunya udah vandalisme. 10 menit kita jalan santai dari pos 5. Sekarang kita masuk ke habitat tanaman manis rejo atau cantigi. Kanan kiri banyak cantiginya. Oh, depan ini landai, enak, bonus. Iya Pak, nanti muter ini kan ke kiri sana, biar nggak lewat jalur sing nanjak. Jadi dilatno sing landai, nganan lagi nanti baru puncaknya. Jadi puncaknya dibalik batu-batu depannya itu Pak. Teretes lewat sana, lewat yang ada makamnya sana.
Pasar Setan sama Cangar. Sebelah sana juga. Ya, lewat sisi barat dari puncak. Nah, itu harus naik turun tebing dulu kalau itu. Kalau kita tidak perlu. Masih nanjak terus. Edelweiss sama Cantigi berdampingan. Di sini panasnya langsung nyewontrong ya, karena di atas kepala. Ini udah hampir tengah hari. Kemudian medan yang kita injak sendiri pun ini udah mulai berdebu ya. Jadi begini, dia udah debu. Jadi saran saya kalau nggak mau kena debu, jaga jarak sama yang di depan. Di wilayah Manisrejo ini banyak pecabangan ya. Cuman saya tadi pilih yang paling kiri, melipir sama lereng gunungnya. Ini viewnya lebih dapat. Kemudian tanjakannya juga lebih manusiawi daripada yang jalur mepet sama puncak. Nah, ini bentar lagi kita nyampe ya. Ini tebingnya udah deket banget. Cuman di depan ini banyak percabangan. Terserah mau milih mana, asalkan mindsetnya puncaknya ada di sebelah kanan. Jadi setelah keluar dari jalan yang Anda pilih, langsung lihat sebelah kanan. Di situ puncak Ogalagilnya. Lumayan jauh. Ini kabutnya udah mulai muncul. View tembok ya kita nanti di atas kayaknya. 1 jam kita jalan santai sambil tunggu-tungguan ya. Tuh sebelah depan nih bendera puncaknya udah kelihatan. Dan ini jalannya sudah mulai melandai. Dan kedengeran suara dangdut. Kabutnya udah hilang. Yuk kita naik ke atas lagi. Om Su sama Dikda udah jalan duluan tadi. Nah, ini kalau sudah ketemu jalur yang dari Cangar sama Tretes itu ya, kita langsung ambil arah ke kanan, pilih jalan yang paling enak sesuai selera. Puncak Ogalagilnya udah di depan. Ntar lagi nyampe. 1,5 jam pas ya, kita nyampe di area puncak Ogalagil ini dari pos 5. Jadi waktu tempuh summitnya adalah dari 3 ke 4 2 jam. Kemudian dari 4 ke 5 juga 2 jam. 4 jam ya udah. Dari 5 ke sini 1,5 jam, jadi 5,5 jam. Wih, keren. 5,5 jam kita nyampe puncak dari pos 3. Jadi itu setengah jam lebih lama. Tapi karena tadi memang kita tunggu-tungguan. Nah, untuk total perjalanan sendiri saya lupa di part 1 itu berapa jam. Yang jelas sini tadi 5,5 jam. Kalau nggak salah pos 1 ke 2 itu 2,5 jam, berarti 8 jam ya. 8 jam ditambah 3,5 jam dari 2 ke 3. Piro? Otakku sudah hang. Ya pokoknya segitulah. Nah, terus untuk kesimpulannya sendiri, jalur mana yang menurut saya pribadi ya lebih enak? Urutannya itu dari termudahnya ya, ini menurut saya ya. Nomor 1 jelas lewat Purwosari, karena memang ada tanjakan di awal sampai Makutoromo itu, tapi keuntungannya adalah sumber airnya banyak, jadi bebannya nggak terlalu berat. Kemudian dari Makutoromo Summit ke sini sekitar 6 jam.
dan jalannya hampir sama kayak yang tadi. Kemudian dari Purwosari nomor 2-nya saya lewat Cangar. Jadi kalau ini urutan berdasarkan lek dijak pengen baleni maneh aku lewat ndi lah. Nomor 1 tuh Purwosari, saya pasti pengen lagi lewat situ. Nomor 2-nya lewat Cangar, cuman nggak ada airnya. Lewat Cangar sampai sini tapi jalannya enak, lebih landai, banyak landainya. Kemudian baru Via Lawang. Via Lawang ini sebenarnya lebih cenderung sama kayak lewat Purwosari ya, cuman saya taruh di nomor 3 karena sumber airnya itu cuman ada di pos 2 dan itu susah ngambilnya. Kalau tingkat kesulitan medannya sih sama, plek kayak lewat Purwosari, cuman bedanya kalau lewat Lawang tuh jauh lebih panas karena mayoritas adalah sabana di awal-awal itu. Sedangkan mulai dari pos 3 sampai ke puncak ini jalannya nanjak terus. Nah paling saya nggak pengen ngulang adalah lewat Tretes. Meskipun setiap pos dia punya air, cuman untuk kenyamanan jalan di kaki itu saya nggak terlalu suka karena pasti bikin ngapal, bikin kemeng, dengkul anjlok dan lain sebagainya. Itu sih kira-kira. Nah kalau levelnya sendiri ini sama bisa saya sejajarkan kayak Lawu via Singolangu, tapi lebih enak Singolangu karena ada sumber airnya. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Kita tak menikmati puncak dulu. Mana Om Su sama Dida ada di sisi sebelah sana. Dangdutan masih kedengeran ya di sini. Jos memang orang-orang tuh kalau nyetel musik. View-nya kabut. Payu rek bae. Istimewa mas. Istimewa. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi Via Lawang ini termasuk dalam salah satu 7 trek gunung terberat di Indonesia. Jadi tidak main-main ya. Itu kalau lewat Lincing, tapi kalau kita lewat Sabana yang lewat bawah hampir sama tapi nggak separah itulah. Mungkin peringkatnya turun ke 15-an. Tapi kalau Anda lewat Lincing ya jelas ini adalah jalur terberat dari 4 jalur resmi yang lain. Kalau lewat Lincing karena apa? Pertimbangannya dari mulai base camp itu nuanjak terus sampai puncak Ogalagil. Ya walaupun tanjakannya nggak curam-curam amat, cuman konsisten. Ini kita lihat pemandangan di sebelah sini ya. Kalau naik di batu ini kayak gimana? Waduh, bagus sekali Om Su. Itu sama dia. 1, 2. Wih, lumayan. Pak Su, sabar, tahan posisi. Untung akrofobia saya udah mulai sembuh ya, jadi nggak terlalu ngeri lihat ginian. Video jam. Gas. Alhamdulillah sampai puncak Arjuna, puncak lagi. Oke, itu tinggal nunggu Adrian udah sampai pertigaan. 39. Ntar lagi kita foto bareng, habis itu langsung turun. Mungkin ini saya memanjat gunung yang tinggi yang terakhir kali. Kita pegang. Loh, Semeru nggak ikut Pak? Gunung tinggi loh Pak, Semeru Pak. Cari terakhir kali. Karena sudah begitu berat Nggak mampu. untuk menjalaninya. Tapi alhamdulillah kali ini masih bisa. Gunung Arjuna. Puncak Ogalagil. Usia 66. Pun. Kurang banter Pak ngomong ya Pak, gak denger. Putu-putu nasi enak. Terserah.
Ya wes kayak gini. Ini sudah nggak ada orang lagi ya. Kurang lebih kayak gini videonya. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.